Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pertama mari kita bersyukur kepada Allah yang banyak memberikan kita nikmat, dari nikmat yang kecil sampai yang besar, yang kita minta maupun yang tidak, yang nampak secara zahir maupun yang tak nampak. Mari kita syukuri agar Allah Subhanahu wa taala menambah baik kualitasnya sekaligus kuantitasnya. Bersalawat kita kepada Rasulullah dengan kita mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah yang dimuliakan Allah, mengawali kajian pada pagi ini kita awali dengan lafaz al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di pekan sebelumnya saya tak hadir karena saya kira belum mulai dan tidak ada WA juga dari Ustadz Robi, jadi saya kira belum. Jadi mohon maaf dan kita baru bisa mulai pada hari ini. Pagi ini insya Allah kita akan bahas tema tentang silaturahim dan kesolehan secara sosial. Ini penting soalnya, karena habis lebaran nih kita silaturahim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, silaturahim itu terdiri dari dua kalimat. Pertama silah, yang kedua rahim. Ya, silah itu asal katanya wasala yasilu, menyambung. Ya, satu akar kata dengan solat. Ya, kalau solat itu solat yang khusyuk itu sebenarnya ingat Allahnya tidak hanya saat solat, tapi saat dia sedang tidak solat masih ingat sama Allah, maka itu yang benar gitu. Itu yang disebut dengan solat yang khusyuk. Kalau kita ingat sama Allah saat solat wajar karena memang di masjid. Tapi saat kita tidak di masjid masih ingat sama Allah, nah itulah yang disebut dengan solat yang sukses itu. Silaturahim juga mirip. Silaturahim yang sesungguhnya bukan saat kita bertemu dengan saudara kita, tapi saat kita tak bertemu pun kita masih ingat dengan saudara kita. Itulah hakikat daripada silaturahim yang sesungguhnya. Ya, sedangkan rahim itu maaf beribu maaf apa yang ada di seorang wanita. Kita orang laki tidak ada rahim. Rahim itu tempat menyimpan janin, ya. Makanya sebenarnya kita ini manusia berasal dari satu rahim yang sama, yaitu Siti Hawa. Ya. Oleh karena itu sebenarnya di dalam Islam, alim ulama kita membagi persaudaraan itu pada 4 jenis. Ada al-ukhuwah al-insaniyah, persaudaraan karena sebab kita satu rahim tadi, satu akar, satu sumber maksudnya. Dari Siti Hawa. Ini persaudaraan sesama manusia. Dan silaturahim yang perlu kita luruskan tidak hanya kepada sesama umat muslim, tapi mesti juga kita jalin kepada semua manusia, terlepas apapun agama mereka, suku dan bangsa mereka. Yang kedua, persaudaraan di dalam Islam itu disebut dengan al-ukhuwah al-islamiyah, persaudaraan sesama umat muslim. Nah ini misal kita bersaudara dengan saudara kita yang seakidah, dengan saudara kita di Palestina misalkan, yang melihat penderitaan mereka, kita merasakan sakitnya, padahal kita tidak kenal siapa nama mereka. Mengapa kita merasakan demikian? Karena kita bersaudara. Dan kita mesti menjalin silaturahim tidak hanya kepada mereka yang berbeda keyakinan, tapi sesama umat muslim. Yang ketiga, al-ukhuwah al-watoniyah, persaudaraan sesama anak bangsa. Nah ini juga disebut bersaudara kita.
Kalau kita yang pernah kuliah di luar negeri atau yang pernah pergi ke luar negeri, ketemu dengan saudara yang satu bangsa itu terasa banget tuh persaudaraannya. Dan yang terakhir, al-ukhuwah an-nasabiyah, persaudaraan karena hubungan nasab. Karena kita masih seperadik, kalau bahasa kita orang Bangka, masih keluarga. Nah ini juga mesti kita jalin silaturahimnya. Jadi perlu kita perbaiki lagi makna silaturahim. Jangan beranggapan silaturahim itu harus kita jalin kepada keluarga saja atau kepada sesama umat muslim. Tidak. Silaturahim yang sesungguhnya di dalam Islam itu mesti kita jalin tidak hanya kepada sesama muslim, tapi juga kepada mereka yang berbeda keyakinan. Kalau boleh saya singgung sedikit, Imam An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin pernah membagi tetangga itu pada 3 jenis. Pertama, kata beliau, tetangga muslim yang masih punya hubungan kerabat. Nah, tetangga muslim yang masih punya hubungan kerabat ini contohnya kita bersaudara dengan adik-beradik kita. Kita bersaudara dengan sepupu, kita bersaudara mungkin juga dengan orang tua kita. Maka tetangga muslim yang masih punya hubungan kerabat ini, kata Imam An-Nawawi, ada 3 haknya yang wajib kita tunaikan. Haknya sebagai seorang muslim, haknya sebagai seorang keluarga, dan yang ketiga haknya sebagai seorang tetangga. Yang kedua, ada tetangga muslim yang tidak punya hubungan kerabat. Yang seperti ini, kata Imam Nawawi, ada 2 haknya. Haknya sebagai seorang muslim, dan yang kedua haknya sebagai seorang tetangga. Dan yang menarik nomor 3 ini, tidak menutup kemungkinan kita ada kalau kita hidup di kota. Kalau di kampung, insya Allah seakidah semua. Tetangga non muslim, kayak saya bertetangga dengan gereja. Ya, rumah saya di samping gereja. Nah, tetangga saya kebetulan bukan muslim. Pun yang sebelah kiri itu bukan agamanya muslim. Nah, tetangga yang non muslim ini haknya, kata Imam Muslim, tetap ada pada kita, yaitu haknya sebagai seorang tetangga. Kita tidak boleh diantaranya menyakiti tetangga kita dan seterusnya. Nah, ini poin pertama yang ingin saya sampaikan, Bapak Ibu. Jadi jangan dipersempit makna silaturahim. Silaturahim itu maknanya sangat luas. Jadi bukan hanya kepada sesama umat muslim, tidak juga hanya kepada mereka yang punya hubungan keluarga, tapi mesti jalin kepada sesama manusia, terlepas apapun agama, bangsa, dan sukunya. Perintah silaturahim sangat banyak sekali di dalam Al-Quran dan hadis. Kita kutip diantaranya firman Allah di Quran surah An-Nisa ayat 36, Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan jangan kalian berbuat syirik. Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kalian kepada orang tua kalian. Wabidzil qurba, dan hendaklah kalian juga berbuat baik kepada kerabat. Nah, ini sebenarnya secara tidak langsung ada pesan tersirat. Kita mesti menjalin silaturahim kepada orang tua, kepada kerabat, wal yatama, kepada anak yatim, wal masakin, dan kepada fakir miskin, wal jarizil qurba, dan tetangga yang masih punya hubungan kerabat, wal jaril junub, dan tetangga yang jauh ya. Wasahibi bil jambi, kepada teman dekat, wabnis sabil, atau kepada mereka yang ibnus sabil, wa ma malakat aimanukum, dan kepada budak-budak kalian. Nah, ini ayat sebenarnya mengajak kita semua Bapak Ibu untuk menjalin hubungan silaturahim. Yang kedua, ada juga perintah Allah untuk menjalin silaturahim di hadis qudsi, riwayat Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Adab Al-Mufrad, nomor hadis 49, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah azza wa jalla, kata Allah, Anar Rahman, aku ini punya sifat Ar-Rahman, wa ana khalaqtur rahim, dan aku yang telah menciptakan rahim, washtaqtu laha min ismi, dan aku jadikan rahim tadi salah satu nama saya ya, dari akar kata Ar-Rahman tadi ya. Paman wasalaha wasaltuh, barang siapa yang menjalin atau menyambung hubungan silaturahim, maka aku pun akan menjalin hubunganku dengan dia, kata Allah. Waman qata'aha battattuhu, tapi sebaliknya barang siapa yang memutus silaturahim, aku pun memutuskan hubunganku dengannya. Nah, ini perintah untuk menjalin silaturahim.
Dalil yang ketiga yang menyuruh kita untuk menjalin silaturahim, Bapak Ibu, ada di hadis riwayat Imam Ahmad dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Beliau berkata, laqitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika saya bertemu dengan Nabi, faqala li, lalu Rasulullah bersabda kepadaku, ya Uqbah bin Amir, wahai Uqbah bin Amir, kata Rasulullah, silman qata'aka, sambung silaturahim mereka yang menjauh darimu. Wa'ti man haramaka, dan beri mereka yang pelit kepadamu. Wa'fu amman zalamaka, dan maafkan mereka yang menzolimimu. Nah, ini menarik hadis ini Bapak Ibu. Kenapa? Saya sering mengatakan membalas kebaikan dengan kebaikan itu kebaikan biasa. Tapi di hadis ini Nabi mengajarkan kepada kita membalas keburukan dengan kebaikan itu sesuatu yang jauh lebih hebat daripada hanya sekedar membalas kebaikan dengan kebaikan. Menyambung orang yang memusuhi kita, nyambung silaturahim mereka yang ngelai kita. Ini susah. Biasanya orang kalau beji kayak kita ikut menjauh. Tapi ketika kita mampu menjalin silaturahim mereka yang memusuhi kita, nah itu sesuatu yang sangat luar biasa yang tidak bisa dilakukan kecuali oleh mereka yang bertakwa. Yang kedua, memberi mereka yang pelit. Orang kalau pelit sama kita, tidak sedikit kita pun ikut pelit. Tetapi kalau kita mampu memberi kepada mereka yang pelit, itu luar biasa. Dan yang menarik yang nomor 3 ini juga sama, memaafkan mereka yang menzolimi kita. Orang yang telah menzolimi kita, kita maafkan, nah itu hanya bisa dilakukan oleh mereka yang berhati bersih. Nah, ini ada juga perintah silaturahim. Lalu apa keutamaan silaturahim? Di samping dia perintah Allah dan Rasulnya, yang artinya Bapak Ibu, ketika kita menjalin silaturahim, secara tidak langsung kita sebenarnya sudah menjalankan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, yang itu semua juga pasti ada pahala. Berikutnya, keutamaan silaturahim yang harus kita ketahui, pahala yang paling cepat disegerakan Allah itu adalah silaturahim. Nah, ini disampaikan oleh baginda Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Al-Arnaud dalam kitabnya Takhrij Sahih Imam Ibnu Hibban dari Abu Hurairah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna a'jalat ta'ah thawaba. Ketaatan yang paling cepat pahalanya, kata Nabi, silaturahim. Jadi menjalin silaturahim itu pahalanya disegerakan, tidak ditunda lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, silaturahim Bapak Ibu bisa memasukkan kita ke dalam surga. Kita sering beramal soleh, mengerjakan sholat, mengerjakan puasa, mengerjakan haji, tetapi kita lupa ada ibadah yang kalau kita kerjakan justru mempermudah kita untuk melakukan atau memudahkan kita untuk masuk ke dalam surga. Silaturahim. Dalilnya hadis riwayat Imam Albani ada di dalam Sahih Imam Ibnu Majah dari Abdullah bin Salam. Rasulullah pernah bersabda, ya ayuhan nas, wahai manusia, kata Nabi, absyus salam, tebarkan salam. Sering-sering ngucapin assalamualaikum. Ada yang mengatakan maksud salam di sini artinya kita menebar salam di sini bukan assalamualaikum. Artinya kita jangan nyari musuh, jangan nyari kelahi kayak orang. Tapi makna yang pas sebenarnya mengucapkan assalamualaikum. Yang kedua kata Nabi, wa at'imut ta'am, sering-sering berbagi makanan. Ya, kalau bisa tidak hanya di bulan Ramadan kemarin. Sekarang ketika keluar dari Ramadan, menpacak sering-sering berbagi makanan. Kalau kita beli buah-buah pulang dari begawi buat keluarga kita menpacak, beli juga buat fakir miskin, tetangga, yatim piatu yang ada di sekitar rumah kita. Yang ketiga kata Nabi, wasilul arham, sambung silaturahim. Nah, jadi tidak hanya menyebarkan salam, berbagi makanan. Yang ketiga silaturahim. Yang keempat, wasallu billaili wan nasu niyam. Salatlah kalian di malam hari, kata Nabi, ketika manusia banyak tertidur, salat tahajud. Apa yang akan kita dapatkan kalau kita mengerjakan 4 hal ini? Menyebarkan salam, berbagi makanan, silaturahim, dan salat tahajud. Tadkhulul jannata bisalam, maka kalian akan masuk surga dengan selamat, kata Nabi. Jadi 4 amalan sederhana yang bisa memasukkan kita ke dalam surga. Menyebarkan salam itu saya rasa tidak sulit. Bertemu dengan siapapun, mari kita mengucapkan salam. Yang kedua, wa at'imut ta'am, berbagi makanan. Ini saya rasa juga tidak terlalu susah, ya. Kita masak lauk, bilang sama istri kita perbanyak isi dan kuahnya, bagi dengan tetangga. Beli makanan tadi juga sama.
Insya Allah tidak berat dan tidak mahal ya. Beli martabak, saya rasa berapa harga martabak? 30 paling mahal itu zaman sekarang tuh. 20, beli lebih ya, beli satu loyang lagi bagi dengan tetangga, bagi dengan kerabat, itu pun insya Allah sudah bisa menjadi modal bagi kita masuk surga dan nyambung silaturahim ya. Dan yang terakhir tahajud. Nah, kalau tahajud ini mungkin agak berat kecuali bagi mereka yang sudah terbiasa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kemudian keutamaan silaturahim berikutnya bisa memanjangkan umur dan menambah rezeki. Dalilnya hadis riwayat Imam Albani, derajatnya hasan li ghairi, dari Imam Albani dalam kitabnya Shahihut Targhib. Kata Rasulullah, man sarrahu ayyumadda lahu fi umrih, barang siapa yang pengen dipanjangkan umurnya. Panjang umur di sini bukan umur kuantitas, tapi umur kualitas. Manusia ini punya dua umur. Ada umur kuantitas yang tidak mungkin pacak berubah lagi. Masing-masing kita sudah ada angkanya. Dan umur kuantitas ini sudah tercatat. Saat kita ditiupkan ruhnya, berumur 120 hari di perut mak kita. 40 hari pertama berbentuk air mani, 40 hari kedua berbentuk segumpal darah, 40 hari ketiga berbentuk segumpal daging. Datang malaikat meniupkan ruh dan mencatat 4 takdir. Satu di antara takdir yang dicatat saat itu adalah wa ajaluhu, kata Nabi, ajalnya. Jadi umur kuantitas tidak mungkin berubah. Yang dimaksud memanjangkan umur dalam keutamaan silaturahim ini adalah memanjangkan umur kualitas. Yang bisa jadi umur kita sama-sama 60 tahun, 70 tahun, tetapi kualitasnya pasti berbeda antara si A dengan si B. Nah, dengan kita silaturahim, maka insya Allah akan menambah keberkahan umur kita. Termasuk yang berikutnya, keutamaan silaturahim adalah wa yuzada fi rizqih, menambah keberkahan rezeki kita. Termasuk juga bisa jadi menambah jumlah rezekinya. Dengan kita silaturahim, bisa jadi anak kita yang nggak punya pekerjaan dapat pekerjaan. Kita juga mungkin yang tidak digawi pacak punya pekerjaan. Maka kata Nabi, barang siapa yang ingin umurnya dipanjangkan, rezekinya diberkahkan, lakukan 2 hal. Yang pertama kata Nabi, falyabirra walidayhi, hendaklah dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan yang kedua, waliyasil rahimah, dan hendaklah dia menyambung silaturahim. Jadi 2 hal ini Bapak Ibu kalau kita lakukan, insya Allah umur kita berkah, rezeki kita juga akan berkah. Berbakti sama orang tua dan menyambung silaturahim. Kemudian yang terakhir, berikutnya yang keempat, keutamaan silaturahim. Silaturahim barang siapa yang melakukannya akan dicintai oleh keluarganya. Hadis riwayat Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Adab Al-Mufrad nomor 51, manittaqo rabbah, barang siapa bertakwa kepada Tuhannya, wa wasila rahimah, dan menyambung silaturahim, unsi'a lahu fi umrih, maka akan dipanjangkan umurnya, umur kualitas tadi. Kemudian wasuriya maluh, akan ditambah keberkahan rezekinya, wa ahabbahu ahluh, dan dia akan dicintai oleh keluarganya. Dan kita boleh melihat teman-teman yang dimuliakan Allah, kalau kita punya seperadi jarang hadir di acara keluarga kita, biasanya dia agak kurang hubungan dengan keluarga kita. Tapi kalau kita punya keluarga, tiap kali ada acaranya datang. Kita punya teman, tiap kali ada acaranya datang. Pasti dia punya posisi tertentu di hati kita. Terakhir, silaturahim itu adalah tanda-tanda keimanan. Dan ini dibuktikan dengan hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah pernah bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, faliyasil rahimah, hendaklah dia menyambung silaturahim. Kalau kita ambil al-mafhum al-mukhalafahnya, pemahaman sebaliknya, kalau kita jarang silaturahim atau tidak mau menyambung silaturahim, jangan dulu mengaku orang yang beriman. Lalu berikutnya, apa bahaya kalau kita memutuskan silaturahim? Ada 3 dampak dan bahaya mereka yang memutuskan silaturahim. Yang pertama, orang yang memutuskan silaturahim tidak akan masuk surga. Sering kita mendengar hadisnya, sahih riwayat Imam Muslim 2556 nomor hadisnya, la yadkhulul jannah
qati'ur rahim, tidak akan masuk surga kata Nabi mereka yang memutus silaturahim. Ya, pasti karena sebab kebencian. Yang kedua, tidak ada dosa yang disegerakan azabnya di dunia kecuali dua dosa. Dosa yang pertama, durhaka sama orang tua. Nah, itu disegerakan azabnya di dunia. Yang kedua, dosa yang disegerakan azabnya di dunia selain durhaka sama orang tua adalah memutuskan silaturahim. Mana dalilnya? Riwayat Imam Albani ada di Sahih Imam At-Tirmizi, disahihkan oleh Imam Albani dari Nafi' bin Al-Haris radhiyallahu anhu, Rasulullah telah bersabda, "Ma min dzambin," tidak ada satu dosa apapun kata Nabi, ajdaru ayyu'ajjilallahu li sahibihil 'uqubah fid dunya, disegerakan azabnya oleh Allah di dunia, ma'ama yaddakhiru lahu fil akhirah, di samping nanti dia juga akan mendapatkan azab di akhirat, minal baghi, ya, dari dosa zina, dan yang berikutnya waqati'atur rahim, memutuskan silaturahim. Jadi dari hadis ini berarti ada 3. Berikut tadi hadis yang saya sampaikan atau keterangan yang saya sampaikan, dosa yang disegerakan azabnya di dunia, durhaka sama orang tua, zina, dan yang ketiga adalah memutuskan silaturahim, ya. Kemudian yang terakhir, bahaya memutuskan silaturahim, Bapak Ibu, orang yang memutuskan silaturahim amalnya ditolak. Dalilnya hadis riwayat Imam Albani dalam kitabnya Shahihut Targhib, derajatnya hasan, nomor hadis 2538, kata Rasulullah, "Inna a'mala bani Adam tu'radu kulla khamis." Amal kita ini Bapak Ibu disetor ke Allah setiap hari Kamis, Lailatul Jum'ah, malam Jumat. Fala yuqbalu amalu qati'i rahimin, maka tidak akan diterima amal mereka yang memutuskan silaturahim. Kalau dulu kita pernah belajar keutamaan bulan Sya'ban, amal kita itu ada yang disetor harian, ada yang disetor pekanan, ada yang disetor tahunan, dan terakhir nanti seumur hidup. Harian, subuh dan asar. Dan ada riwayat berikutnya yang mengatakan harian itu disetor saat sholat zuhur, ya. Kemudian berikutnya pekanan, Senin dan Kamis. Nah, ini menjelaskan Senin dan Kamis, salah satunya hari Kamis. Kalau hari Senin, di samping amal disetor, karena hari itu Rasulullah diutus menjadi Nabi dan beliau dilahirkan juga di hari Senin. Tahunan, amal kita disetor di bulan Sya'ban. Ya, saat di bulan Sya'ban, amal kita disetor tahunan. Makanya Nabi paling banyak puasa sunnah itu di bulan Sya'ban. Kata Aisyah, tidak pernah saya melihat Nabi puasa sunnah 1 bulan penuh selain di bulan Ramadan yang wajib, kecuali di bulan Sya'ban. Pas beliau ditanya sama Usamah bin Zaid, "Ya Rasul, kenapa antum puasa sunnah 1 bulan penuh di bulan Sya'ban?" Nabi mengatakan, karena bulan itu amal kita sedang disetor ke Allah. Tahunan, dan yang terakhir seumur hidup, nanti saat kita bertemu dengan Allah, tidak satupun amal yang luput dari Allah dan semuanya disetor. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang terakhir, yang keempat, bahaya orang yang memutuskan silaturahim, mereka akan dilaknat oleh Allah. Dalilnya Quran surah Muhammad ayat 22-23. Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ard. Ya, apakah kalian mengira, kata Allah, ketika kalian berpaling lalu kalian membuat kerusakan di muka bumi, wa tuqatti'u arhamakum, lalu kalian memutuskan silaturahim, ulaikal ladzina la'anahumullah, mereka akan mendapatkan laknat dari Allah. Fa'asammahum wa a'ma absarahum, mereka akan ditulikan oleh Allah dan akan dibutakan oleh Allah mata hati mereka. Nah, ini 4 bahaya memutuskan silaturahim. Pertama tadi, tidak akan masuk surga. Yang kedua, orang yang memutuskan silaturahim amalnya ditolak. Yang ketiga, disegerakan azabnya di dunia. Dan yang terakhir, yang keempat, mereka yang memutuskan silaturahim dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang artinya akan dijauhkan dari rahmat Allah. Terakhir, sebagai penutup, teman-teman yang dimuliakan Allah, ada 4 jenis silaturahim. Nah, ini disampaikan oleh Syekh Fahad bin Sarayyi An-Nughaimishi dalam kitabnya Silaturahmi, 4 jenis silaturahim. Pertama, silaturahim secara lisan dan tulisan. Ya, secara lisan berarti silaturahim kita nelpon, kita ngobrol. Ya, secara tulisan, ya zaman sekarang kan udah ada media sosial. Kita bisa silaturahim via WA, ya, hanya menyapa saudara kita, Johar, cemane kabara, itu udah dianggap silaturahim dengan WA, termasuk dengan nelpon.
Nah, ini silaturahim secara lisan dan tulisan. Yang pertama. Yang kedua, kata Syekh An-Nughaimishi, silaturahim itu dengan cara amal perbuatan. Ya, ini kita bertamu, ya, kita menghadiri undangan saudara kita. Kalau dia sakit kita datangi, ya. Ya, kalau dia butuh pertolongan kita tolong. Nah, ini silaturahim secara perbuatan. Dan yang ketiga, silaturahim secara harta benda. Nah, ini yang menarik, yang mungkin jarang kita gawi. Silaturahim secara harta bagaimana? Dengan kita berbagi apa yang kita miliki. Contoh misalkan kurban. Ya, berkurban itu sebenarnya silaturahim. Rasulullah pernah bersabda, ketika kita bersedekah kepada fakir miskin, pahalanya cuma satu, pahala sedekah. Tapi kalau kita bersedekah kepada kerabat sepradi, maka pahalanya dua, kata Nabi. Ya, sadaqatun wasilah, pahala sedekah dan pahala silaturahim. Dan gara-gara hadis itulah, maaf beribu maaf, saya jarang kurban di pangkal. Kurban saya selalu di Mendu. Karena kalau saya kurban di Mendu, yang menikmati daging kurban di samping dapat pahala ada sepradi di kampung sana. Dan di sana banyak orang yang jarang sekali makan daging, ya, kecuali setahun sekali saat Lebaran atau saat kurban tadi. Tapi kalau di pangkal lah banyak orang yang kurban. Nah, itu. Jadi kalaupun pengen sedekah juga sama, dahulukan bersedekah kepada sepradi kita. Tengok dulu sekeliling kita. Jangan sampai kita sibuk bersedekah ke orang lain, keluarga kita masih banyak yang yatim, yang membutuhkan, jarang kita beri. Nah, ini silaturahim secara harta. Dan yang termasuk tadi berbagi makanan kepada orang lain, ke fakir miskin, ke tetangga, itu sebenarnya silaturahim jenis yang ketiga. Terakhir, nah ini yang menarik, silaturahim secara doa. Yang tadi saya sampaikan di awal, kita mendoakan saudara kita, menyebut nama mereka dalam doa-doa kita, mendoakan kebaikan. Itu sebenarnya silaturahim yang sesungguhnya. Kita ingat kepada saudara kita ketika mereka tidak bersama dengan kita, kita sebut nama mereka dalam doa. Ini silaturahim yang sangat dianjurkan, yang mungkin selama ini jarang kita gawi. Kalau kita bertemu tadi, ya ingat sama saudara kita wajar. Kayak sekarang kita bertatap muka, kita ingat dengan si A, si B, nengok mukanya. Tapi kalau kita menyebut satu persatu orang-orang yang ada di sekitar kita, di dalam doa-doa kita, dalam sujud kita, dalam munajat kita, nah inilah sesungguhnya teman sejati kita, yang mendoakan kita atau yang ya ingat sama kita tidak hanya saat bertatap muka, tapi di dalam kebaikan dan doa-doa mereka. Teman-teman yang dimuliakan Allah, 4 jenis silaturahim itu dibagi oleh Syekh An-Nughaimishi berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah tentang hak muslim kepada saudaranya sesama muslim. Hakul muslim alal muslim sittun. Hak muslim yang satu dengan muslim yang lain, kata Nabi, ada 6. Idza laqitahu fasallim alaihi. Kalau kalian bertemu jangan lupa mengucapkan salam. Nah, salam ini silaturahim secara lisan, ya. Pun silaturahim secara physically dan perbuatan. Wa idza da'aka fa'ajibhu. Kalau saudara kalian mengundang, penuhi kalau kalian bisa. Ini silaturahim secara perbuatan. Ya. Wa idza stansohaka fansohlahu. Kalau dia minta nasihat, kasih dia nasihat. Ini lagi-lagi silaturahim secara lisan atau tulisan. Kadang kita kalau punya masalah, teman-teman, otak kita buntu, nggak ada urusan sepintar apapun kita. Ustadz sekalipun kalau dia punya masalah, kadang ininya buntu. Disitulah dia butuh nasihat dari orang lain. Ya, maka terkadang kami ini para ustadz kadang tuh sengaja mengosongkan salah satu jadwal khutbah kami, supaya kami satu saat kami kulik yang diceramah. Jangan ceramah orang terus gitu. Berikutnya hak saudara kita sesama muslim. Wa idza atasa fahamidallah fashammidhu. Kalau saudara kita bersin, lalu mereka mengucapkan alhamdulillah, jangan lupa doakan. Nah, ini silaturahim secara doa tadi. Kemudian wa idza marido fa'udhu. Kalau saudara kalian sakit, jenguk. Itu silaturahim secara perbuatan. Yang ada nilai silaturahim pun ada kebaikan di situ. Dan yang terakhir, bahkan kata Nabi, wa idza mata fattabi'hu. Kalau saudara kalian meninggal, antar jenazahnya. Ini pun silaturahim yang terakhir kali buat saudara kita. Teman-teman yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan materi ini bermanfaat. Nanti insya Allah seperti biasa saya akan kirim materi saya berbentuk PowerPoint ini ke grup jamaah kita di Masjid Agung Kubah Timah, insya Allah ya. Kalau saya lupa nanti tolong ingatkan
Ya, kadang lupa soal yang ngirim ya. Insyaallah mudah-mudahan materi ini bermanfaat. Silakan antum share kemanapun. Semoga menjadi amal jariah, karena ini bukan ilmu dari saya tapi ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah Bapak Ibu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita semua, menyembuhkan di antara kita yang sakit, memanjangkan umur kita dalam ketaatan, mengistiqomahkan kita dalam kebaikan, mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita bersama dengan orang-orang yang kita sayangi ke dalam surga firdausnya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.